subscribe-nya? Caranya gampang banget, tinggal like video ini, terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi. Dan kamu tinggal ketik deh, skin epic apa sih yang kamu mau? Semoga beruntung ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan lama kita ngumpul-ngumpul ya. Yang belum bergabung masih lama ya. Berapa semua? 18 ya kemarin peserta. Siapa? Kita nih pertemuan kedua ya. Apa ketiga? Ketiga. Tiga ya. Pertama cuma perkenalan dulu ya. Di hari ini siapa ribut tuh? Nur Hayati, les speaker. Lagi main di PAUD ya? Pak, kawan satu nggak bisa masuk, Pak. Oh iya, sebentar. Kita hari ini bahas terkait dengan sumber daya pertanian ya. Ini. Kalau yang kelas makro ya, makro itu bisa pakai link lain saya, link berbayar. Cuma ini beradu, jadi nggak bisa bebas, kita harus pakai yang ini, yang lain. Kita kemarin sampai pada masalah-masalah dalam pertanian ya. Sampai kemana kemarin? Persoalan ekonomi pertanian. Persoalan ekonomi pertanian kemarin. Hari ini kita ulang sedikit terkait persoalan ya. Lebih detail. Nampak? Oke, baik. Persoalan-persoalan dalam ekonomi pertanian. Nah, ini yang teman-teman harus jawab ya. Persoalan ini yang harus kita jawab setelah pembelajaran ini berlangsung. Dan ilmu yang seharusnya kita miliki adalah
kita bisa memberi solusi atas persoalan-persoalan ini, baik ketika kita diberi kewenangan oleh Allah melalui apapun, apakah menjadi orang kaya, apakah menjadi pemerintah, apakah menjadi petani, apakah menjadi industri pengolahan dan sebagainya. Jadi semua yang amanah itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi pertanian ini, karena persoalan-persoalan ini, yang namanya persoalan kan perlu jawaban. Sampai saat ini perlu jawaban dan terus perlu dikendalikan. Untuk apa? Nah, kalau kita bicara ekonomi, selalu bermuara pada tujuan kita adalah kemakmuran. Tujuan kita adalah welfare atau kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan mulia yang harus kita capai itulah bersama-sama kita berpikir. Nah, dalam forum ini juga saya berharap nanti seluruh anak-anak, semua teman-teman semangat dan saling share ya, saling share. Mungkin banyak yang lebih tahu, ada yang lebih banyak baca dan sebagainya. Silakan share pikirannya sehingga kita bisa paham dengan persoalan-persoalan pertanian dan kemudian bisa tahu solusinya apa. Nah, coba lihat. Yang pertama kan kemarin jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian. Itu menjadi persoalan. Artinya antara modal kita keluarkan, kita harus tanam sekian lama, baru panen. Emang selama produksi itu kita nggak makan. Petani itu kan harus makan. Petani itu kan harus sekolahin anaknya. Petani itu kan harus buat pesta anaknya. Macam-macam lah kegiatannya. Jadi itu sepanjang perjalanan proses produksi itu mereka tidak termasuk tidak ada apapun kecuali menunggu dan juga mengeluarkan terus untuk saprodi namanya, sarana produksi. Sarana produksi pertanian itu kan harus beli pupuk lagi, di tengah jalan suruh buang siangin lagi, buang sampah, buang rumput, dan itu juga harus dibayar sehingga uang terus keluar. Nah, ini persoalan satu dalam ekonomi pertanian. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan pertanian. Pembiayaan pertanian ini memang satu pihak sekarang dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita kaya suatu hari, mungkin kita juga bisa berpikir untuk membantu petani berbagi kebaikan, walaupun itu ada pola nanti dalam, kalau ekonomi syariah itu ada pola bagi hasil macam-macam. Jadi itu bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Terus tekanan penduduk dan pertanian. Nah, ini penduduk dan pertanian ini juga menjadi persoalan. Jadi orang tumbuh terus, jumlah orang ramai, sementara tanah tidak pernah tumbuh. Pernah lihat tanah tumbuh? Kalau tanah tumbuh justru kita takut. Baik, ini nah, yang kita lihat jarak waktu ini kan sekilas untuk dipahami. Jadi adanya jarak waktu ini disebut gestation period. Sebentar ya, saya mute sebentar. Oke, baik. Kemudian kita lihat nih apa yang disampaikan bahwa timbul perbedaan persoalan pertanian dengan industri. Itu bedanya adalah
Karena kalau industri itu sudah berproduksi, dia berjalan, langsung penerimaannya itu bisa dapat setiap hari. Jadi nggak ada periodnya. Jadi menjadi persoalan bagi petani, khususnya petani miskin lagi, kalau penerimaan hanya diterima dari pada saat panen, sedangkan pengeluaran harus dilakukan setiap hari, apalagi ada acara-acara besar ya, perhelatan besar, misalnya pesta, sekolah, anak, dan sebagainya. Bahkan musibah. Nah, petani juga bisa terlibat ijon. Nah, seperti itu dia bisa jual cepat gitu. Kalau ijon tuh padi, kalau jual tuh masih di pohon, masih belum panen, masih hijau, jual terus. Udah apa istilahnya, udah berbuah gitu, udah mau masak buahnya ya jual murah-murah. Kalau udah kepepet, nah itu yang seperti itu yang membuat kesengsaraan. Terjadi fluktuasi harga yang besar. Waktu sebelum panen mahal, waktu dia nggak ada duit lagi proses, beli beras mahal. Tapi setelah panen, malah turun harganya. Nah ini kan sesuatu yang harus dilakukan upaya untuk menyelamatkan. Kalau enggak kita akan muncul penderitaan. Nah ini usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi gestation period itu adalah pertama kebijaksanaan harga beras dan komoditi-komoditi penting melalui harga terendah. Jadi ada namanya ceiling dan floor. Jadi ada batas bawah dan batas atas untuk harga. Ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dengan cara intervensi pasar namanya. Jadi nggak bisa pemerintah tuh membatasi, hey, pokoknya kamu jual harga harus segini, nggak bisa. Karena kita nggak menganut pasar monopoli seperti itu, pasar yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita mekanisme pasar lah yang akan menentukan harga, bukan ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah membatasi harga dengan cara apa? Dengan cara batas bawah dan batas atas. Jadi dia akan buat batasan berapa harga beras misalnya. Nah dia beli semua. Kalau harga dibeli oleh pemerintah misalnya harga sebelum panen, sebelum panen harga 500 per kilogram, setelah panen turun 400, 300, hancurlah petani. Nah, makanya pemerintah harus beli di harga 450 misalnya, atau di harga 500. Beli di harga 500, pemerintah beli di harga 500. Nah, melalui bulognya. Nah, kalau bulog beli 500, sementara pedagang lain beli 400, otomatis kan petani nggak mau kasih, mending kasih ke bulog aja. Nah, jadi akhirnya karena pedagang juga dia atau industri pengolahan padi ini dia butuh beras, butuh padi untuk bisnis, maka dia beli juga dengan harga yang tinggi jadinya. Jadi dia beli juga harga 500 ke atas lah. Kalau 500 itu kasih ke bulog aja gitu. Jadi akhirnya dia kasih juga, dia naikkan juga harga. Nah, itu namanya kebijakan-kebijakan terkait harga. Kemudian kebijakan ekspor impor, harga, pajak, biaya masuk, dan aturan-aturan untuk komoditi impor. Nah, jadi ini ekspor impor ini juga diatur. Jadi kalau misalnya lagi mahal kali beras pada masa proses produksi, maka pemerintah harus impor untuk membantu menurunkan harga supaya petani tidak menderita. Itu tujuannya begitu. Cuma dalam prakteknya kan impor itu kadang-kadang dijadikan oleh mafia untuk memanfaatkan keuntungan pribadi. Itu lain lagi, itulah persoalan moral ya, moral hazard di negara kita. Jadi impor itu pada dasarnya bagus kalau memang untuk kepentingan menjaga kestabilan harga dan juga memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi yang kita sayangkan, impor itu justru dijadikan ladang untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan juga kadang-kadang pajak impor dibebaskan oleh pemerintah. Tapi tujuannya kemudian lagi-lagi disalahkan oleh importir. Jadi untuk menikmati kebebasan pajak dengan mengambil keuntungan yang besar. Nah, hal inilah yang kemudian kita jarang bisa keluar dari persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan petani yang menderita, persoalan pertanian yang tidak pernah maju-maju, rakyat yang selalu tidak makmur. Nah, kalau nanti kalian lulus dan kalian tuh nanti ada kesempatan memegang
kekuasaan dan juga kalian mungkin punya kemampuan untuk terlibat di dalam proses ini, maka lakukanlah yang terbaik dan insya Allah itu akan menjadi ibadah buat kita. Nah, kemudian bimbingan inovasi baru dan metode-metode baru dalam berusaha tani. Ini apa istilahnya ini? Intensifikasi. Jadi untuk mencapai apa yang diinginkan, apa yang sudah diteliti oleh peneliti terkait dengan hasil pertanian, apa istilahnya? Produksi pertanian. Ini ada bimbingan dan inovasi yang terus dilakukan, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu untuk petani mendapatkan hasil yang maksimal. Ini ada tumpang sari, mina padi namanya, bibit unggul, pupuk dan sebagainya. Bentar ya, ini nggak mau jalan. Nah, ini petani kita rata-rata modalnya kecil. Indikasi faktor ini menjadi masalah terlihat dari banyaknya petani kita yang terlibat dalam hutang ya, ijon, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, usaha pemerintah memberi solusi adalah dengan bantuan kredit murah. Dan sekarang kalau dulu ada KUT namanya KUK, KKP tapi sekarang namanya KUR ya, KUR pertanian. Itu relatif murah. Kalau ada boleh teman-teman ajarkan buat mungkin mahasiswa kalau yang punya semangat bisa membuat grup ya dari Fakultas Ekonomi untuk memberi fasilitas kepada petani. Maksudnya kita melihat petani-petani yang bagus-bagus di kampung kita, kemudian kita tawarkan ke bank untuk membantu KUR. Jadi kita ajarin dia supaya dia bisa mendapatkan bantuan. Tapi daripada dia ngambil dari tengkulak dari John itu ya, dari pinjam sama tetangga itu berbahaya. Jadi pinjam sama tetangga tuh dan sebagainya, pinjam sama teman itu berbahaya. Makanya perlu bank. Coba bisa ada satu orang yang bisa sampaikan ke saya apa bahayanya. Bedanya pinjam sama bank sama pinjam tetangga atau pinjam sama saudara. Kalau pinjam sama tetangga itu lebih mengarah ke masalah-masalah sosial seperti bisa-bisa memutuskan tali silaturahmi yang dua dekat bisa jauh, cuma gara-gara utang. Gimana itu maksudnya Mustafa? Karena gini Pak, kalau masalah hutang tuh pasti kadang-kadang bisa diimbangi dengan riba dan kita bisa melihat apa dampaknya riba bagi kita. Salah satunya bisa memutuskan tali silaturahmi karena banyaknya misalnya pertengkaran karena hutang, banyak caci maki yang membuat kita tidak lagi dekat sama dengan kerabat kita atau tetangga. Ya. Kalau sama abang kan beda. Langsung satu gimana? Kalau sama abang yang mana? Kalau sama abang palingan tidak ada yang lebih ke dalam kes caci maki, cuman kalau nggak bayar pasti ditindak lanjuti yang lebih gimana? Ditindak lanjutnya lebih ke arah yang bijaksana, misalnya kayak dilaporkan ke pihak wajib, berbeda dengan tetangga. Apalagi hal-hal yang berbau uang itu sangat sensitif bagi kawan-kawan atau orang-orang yang dekat kita. Ya, itu salah satu ya. Jadi salah satu kelemahan kalau petani kita ikatkan berhutang dengan tetangga, dengan teman, awalnya jadi teman, dari tetangga lama-lama menjadi musuh, ya kan? Kalau nggak sanggup bayar jadi musuh. Tapi kalau misalnya sanggup bayar, juga akan terjadi hutang budi. Yang hutang budi itu kata orang kan susah dibalas ya.
Jadi susah utang budi, utang kalau hutang uang mungkin bisa dicari. Tapi kalau hutang budi, nah ini persoalan. Jadi beban petani seumur hidup hanya dengan berutang pada tetangga, dan orang berutang itu selalu lebih rendah daripada orang yang memberi utang. Jadi dia kesannya lebih hina. Suatu hari anak yang berutang ini kan beli mobil, atau bapak yang berutang ini beli mobil. Tetangganya misalnya nggak punya mobil. Dia lewat, anaknya bawa mobil dari depan, lewat di depan orang yang pernah kasih utang sama dia misalnya. Kan kadang-kadang kita nggak lihat orang duduk. Itu kan langsung ngomong tuh kan. Tuh kita tahu tuh yang lewat tuh. Tuh dulu duit. Utang sama kita tuh. Padahal udah kita bayar utang tuh udah 10 tahun yang lalu. Nah, tapi masih tetap ingat dia. Karena apa? Lihat soknya sekarang tuh anaknya tuh. Gaya. Nah, jadi tetap diungkit-ungkit, apalagi dengan kita sendiri. Apalagi ada dia sakit. Mama kita sakit, pergi tempat dia sakit dulu. Karena apa? Selalu berutang budi itu lebih berat. Nah, itu yang membuat juga penderitaan dan juga menghilangkan persahabatan. Nah, jadi kalau ada teman-teman kalian minta utang, itu kalau memang nggak sanggup diikhlaskan utangnya daripada jadi musuh, kasih berapa ada aja, yang usah diutangin, kasih terus nih, sedekah aku aja ya. Dia minta 20.000, kasih 10.000 aja. Aku yang punya 1.000 nih ya, pokoknya nggak ada utang nih, nggak ada yang bisa aku kasih utang, gitu aja. Daripada kita kasih utang 20.000, habis itu dia kita minta lari-lari, habis itu nggak kawan lagi sama kita. Jadi 20.000 yang menghilangkan persahabatan. Nah, jadi teman-teman sebagai mahasiswa kalau mau aktif membantu masyarakat, bisa mulai sekarang, bisa. Jadi kalau ada, kita tinggal buat grup, kemudian main-main ke bank, diskusi dengan bank, apa aja pembiayaan yang ada sekarang untuk petani dan sebagainya misalnya. Nah, kemudian kita juga gitu, cari petani yang bagus-bagus untuk kita rekomendasi, untuk kita ajarkan mereka, oh ini ada ini di bank. Kita nggak perlu tanggung, nggak perlu jadi penanggung, nggak perlu jadi penjamin. Kita hanya membuka, menyampaikan bahwa bank ada produk ini, bank senang dia. Kita ajak dia sosialisasi, ayo kita sosialisasi ke petani. Kalau memang ada program, kami bantu mengumpulkan orang dan sebagainya. Nanti ke petani juga kita sampaikan gitu, bahwa ini bukan tanggung jawab kami nanti, tapi Bapak harus jaga kami. Karena kamilah yang perkenalkan Bapak-Bapak ini dengan bank. Jangan pula nanti bank kejar-kejar kami ya, walaupun kita enggak mesti kita dikejar-kejar, karena dengan bank kita tetap bilang ini kita tidak bertanggung jawab. Jadi dia sendiri yang harus melihat yang betul-betul yang mana petani yang layak diberi. Nah, jadi nggak ada beban, oh harus kita bayar nanti, nggak ada MOU itu. Kita hanya memperlancar aja katalisator. Nah, itu bisa dilakukan sebuah pengabdian oleh mahasiswa kalau mau melakukannya. Nah, kan boleh ada organisasi mahasiswa biar aktif gitu. Sekarang kita ada BEM nggak? Andi, ada BEM nih? Nggak aktif ya, karena kita di swasta biasa kurang aktif ya. Karena kalau ada itu bagus sekali itu untuk melatih ini kita, melatih apa istilahnya, keterampilan kita dalam miniatur pemerintahan lah, miniatur kehidupan gitu. Kita masih mahasiswa, jadi bisa kita lakukan sesuatu. Nanti ini kalau habis, saya masuk lagi ya sekali ya. Saya buat masuk lagi ya. Ini bisa kita foto masuk, lupa kita tadi Andi. Ada record dari awal ya. Nah, ada record dari awal nggak apa-apa. Nah, ini satu lagi tekanan penduduk ya. Tekanan penduduk bertambah lebih cepat daripada pertambahan produksi bahan makanan, itu teori Malthus ya. Akibatnya Indonesia masih mengimpor pangan dengan tambahan kebutuhan penduduk. Kemudian tingkat pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Akibatnya kebutuhan dan hasil produksi pangan
berbeda ya antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi tidak seimbang. Persoalan penduduk yang berakibat menjadi persoalan pertanian itu dapat dilihat dari persediaan tanah yang semakin kecil. Sebenarnya bukan tanah yang kecil, tapi karena kita yang tumbuh banyak, sehingga tanahnya bagi-baginya kecil terus kan. Bapak kita punya tanah misalnya 1 hektar, punya anak 10. Kalau bapak dulu punya kekayaan 1 hektar, kalau kita nggak sanggup beli tanah, kita cuma dapat 1/10 hektar. Berarti selalu satu orang cuma 1.000 meter. Ke depan punya anak lagi, kalau kita nggak produktif, 1.000 meter bagi 10 lagi, jadi tinggal 100 meter seorang anak. Nah, tanah semakin kecil dibagi. Kalau sanggup dia beli tanah, tapi berapa orang yang sanggup beli tanah sekarang? Karena tanah semakin mahal. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa ketersediaan tanah yang semakin kecil. Produksi bahan makanan per jiwa yang terus menurun. Yang kita terus berbagi ini. Kemudian bertambahnya pengangguran, memburuknya hubungan pemilik tanah, kemudian bertambahnya hutang-hutang pertanian. Nah, ini solusi dibuat oleh pemerintah melaksanakan dan menggiatkan KB atau menggalakkan transmigrasi. Tapi kalian jangan KB dulu ya, karena belum apa-apa ya. Siapa yang coret-coret? Ama istri Kun? Kenapa coret-coret tuh? Nah, duduk kayak coret-coret aja yang ini juga. Rahmatillah, coba aktif dulu, aktifin ininya, kita coba foto satu. Nanti di foto juga, kiri kanan diambil nanti ya Andi ya. Andi, nanti ambil yang nama-nama juga dan foto ya. Nah, ini saya foto juga satu nih, coba senyum dulu, jangan sombong gitu. Oke. 1, 2. Ini si apa? Amma istriku mana dia? Habis coret-coret screen hilang. Nah. Rafli mana Rafli? Mama Rafli mana? Halo Mama Rafli, Andi dengar saya? Andi dengar? Nah, mana si Mama Rafli? Kita anggap nggak hadir aja nih kalau nggak nampak. Habis ini nanti habis waktu nih, waktunya udah mau habis nih. Karena kita mau lanjut lagi nanti sesi kedua, nanti banyak ada yang nggak masuk biar ketahuan. Ya udah difoto kan? Udah di di capture kan? Nah, ntar tiba-tiba hilang ini karena kan tadi ngangkat tadi 10 menit lagi ini. Kita masuk sebentar lagi setelah persoalan, karena persoalan ini nanti akan menjadi pertanyaan saya. Kemarin ada saya kasih soal nggak untuk midterm? Semua kelas saya kasih soal nomor 1, jadi biar tahu, biar semangat dan belajar terus. Nanti kalau ujian kita nggak perlu lama-lama menghafal, nggak perlu lihat-lihat kiri kanan, nggak perlu lihat cecak, nggak perlu. Biasa kan kalau ujian tuh cecak kelihatan ya.
Asfi. Asfi Rehan. Hadir, Pak. Biasa kalau lagi ujian kita cecak tahu lihat kan. Dampak cecak kan. Nampak, Pak. Sampai ke sudut-sudut lihat itu ke atas putar-putar lihatnya kan. Ke bawah. Itu biasanya kan kalau ada niat ada bawa kopian nggak bisa lihat buku nggak bisa buka, itu stres sekali kita mutar-mutar gitu kalau ujian. Kalau ini kan nggak perlu seperti itu. Bangun Rafli. Bukan bangun Pak, dari jaringan Pak. Hah? Di depan Pak, ada jaringan ya? Oh, ada jaringan. Ya foto ulang. Ada jaringan tuh si Rafli itu dibilang tidur tadi. Saya pikir udah saya buat tidur nih. Udah masuk nih. Saya pikir tidur tadi. Udah saya buat tidur nih. Kayak mana? Coba mukanya kasih nampak dulu nih semua. Senyum. Lagi jalan tadi Pak. Senyum. Jangan jauh-jauh. Ya. 1, 2. Ya dilihat Bu Neni ganteng-ganteng cari cantik ini kan. Jelas Pak. Rafli di mana? Bukan di rumah ya, di warung kopi. Tadi di rumah Pak, ini udah keluar kopi. Oh, jadi sepanjang jalan kan nggak ikut pelajaran ya, nggak tahu ya. Lagi jalan. Kemarin ada saya kasih soal, Andi. Andi? Kemarin ada saya kasih soal. Nggak jadi ya? Maksudnya ini biar mudah belajarnya. Jadi tujuannya bukan apa-apa. Kan soal ngapain disembunyikan. Yang penting kalian jawabannya bisa. Nah, jadi belajar sungguh-sungguh, nanti harapannya nilainya bagus gitu. Jadi bukan nilai bagus dibagus-bagusin, saya nggak mau. Mending kalian tuh belajar. Kalau kalian udah dikasih ilmu untuk belajar, mau belajar itu aja. Kalau udah ada soal nggak bisa juga berarti pemalas, ya udahlah, jangan komplain kalau misalnya nilainya jelek gitu. Oke, kita lanjut ke screen berikutnya ya. Ini kalau habis tiba-tiba nanti saya masuk lagi, saya ini di link ini lagi nanti. Nah, bicara sumber daya pertanian, yang pertama kan sumber daya manusianya. Siapa sumber daya manusia itu? Ya petani sendiri, ya kan? Petani sendiri sebagai sumber daya manusia. Nah, ini kita lihat
Baik, kita sambung lagi sebentar lagi ya. Ini karakteristik petani, karakteristik sosialnya. Kelihatan nih? Gedein sedikit ya. Nah ini. Karakteristik sosial ekonomi petani juga mempengaruhi proses produksi pertanian, terutama berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan usaha tani, antaranya adalah pendidikan petani, itu baik formal maupun non-formal. Kemudian pengalaman petani, terus keanggotaan dalam organisasi, misalnya kelompok tani gitu. Nah, yang kedua adalah dari bicara sumber daya manusia, maka terkait dengan manajemen. Manajemen atau pengelolaan usaha tani adalah kemampuan. Nah, ini nanti bisa di-capture nih ya. Saya gedein sedikit. Jadi kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan atau mengkoordinasikan dan mengawasi faktor produksi yang dikuasai atau miliknya sehingga mampu menghasilkan output produksi seperti yang diharapkan. Nah, ini manajemen ini yang tadi faktor-faktor produksi itu baru bisa dilakukan secara maksimal kalau dia memahami bagaimana merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengorganisasikan berbagai faktor produksi. Nah, ini manajemen kan itu ya. Apa definisi manajemen? Siapa bisa jawab? Faktor-faktor manajemen apa saja? Unsur manajemen. Apa Andi? Nah tuh manage. Kalau unsur manajemen apa saja unsurnya? Ada yang tahu unsur manajemen? Tahu Pak. Apa? Yang pertama memimpin. Siapa nih? Kamal Pak. Oh, Mustafa Kamal. Nah, coba. Memimpin. Mengatur. Belum. Yang lain mana? Yang lain. Unsur-unsur manajemen. Ada? Nurhayati? Belum, Pak. Belum apa? Manusia, Pak ya. Pada jawaban. Kan pertanyaan bukan sudah. Pertanyaannya belum ada jawabannya. Rahmatillah, unsur manajemen tahu? Nggak tahu. Gimana mau ajarin petani, Putri? Sumber daya Planning. Itu, Pak. Mana? Udah lihat di Google? Data nggak dicecapkan. Ya kan pelajaran manajemen? Ya, pada lupa Pak soalnya Pak. Kalau pasti kila Pak. Method, machine, money, material, apa lagi?
Market. 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 Manusia, mesin, uang, materi, dan pasaran. Bukan, mana ada. Unsur-unsur manajemen, ayo. Nggak terkesan. Planning, organizing, controlling, leading, steering itu bukan, Pak. Ya, ini siapa nih? Putri. Putri ya. Nggak kelihatan ini. Putri Diana. Ya. Jadi itu yang pertama adalah planning. Planning. Merencanakan. Itu di slide dah ada tuh. Di slide ada tuh kan, merencanakan tuh kan. Jadi kalau misalnya kita nggak paham, akhirnya tertulis sendiri, kita pun nggak paham. Nah, sekarang udah ada di situ. Jadi kemampuan petani dalam manajemen lah, kemampuan petani dalam merencanakan gitu. Yang kedua, organizing. Organizing itu bagaimana petani mengorganisir sumber daya yang ada gitu loh. Uangnya berapa, luas tanahnya berapa, pupuknya berapa dibutuhkan, itu semua harus diatur sedemikian rupa sehingga cukup dan menghasilkan optimal. Nah, begitu juga ada, kalau dalam sumber manajemen ada planning, organizing, apalagi? Controlling. Actuating dulu. Jadi ada actionnya dulu kan? Actuating. Jadi actuating itu pelaksanaan. Gitu. Ada juga sebelum yang 5, kalau yang kita ambil yang 4 langsung controlling, itu pengawasan kan. Tapi kalau yang ada juga yang membagi 5, ada satu lagi directing dan coordinating. Nah, directing itu memimpin tadi itu, mengarahkan, kemudian coordinating, berkoordinasi, baru controlling terakhir. Nah, itulah unsur manajemen itu yang harusnya dimiliki oleh petani. Nah, gimana caranya? Itu ada peran orang yang harus memberi, siapa yang harus memberi pengetahuan manajemen ini kepada petani, sehingga apa yang dilakukan petani itu ada memenuhi unsur-unsur manajemen sehingga bisa membawa petani kepada ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia bicara ekonomi pertanian. Nah, coba lihat nih. Bagaimana dampak nyata perubahan iklim pada produksi pangan? Strategis tahun 2050. Ini prediksi ini. Jadi penurunan produksi itu sangat besar nanti diprediksikan karena misalnya komoditas padi sawah produksi tahun 2006 itu ukurannya dan diperhitungkan itu pada masa 2050 menjadi menciut sampai 1/5 sampai 20%. Tinggal sisanya 20%. Bayangkan ini prediksi ya, tapi ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena ketika musim nanti seperti ini, sekarang misalnya ada produksi, ada 50 juta ton padi sawah sekarang. Penduduknya berapa? Penduduk Indonesia. Berapa penduduk Indonesia, Asfi? Dahliana aja, Dahliana. Berapa penduduk Indonesia? Mana si Dahliana? Berapa penduduk Indonesia, Dahliana? Apa? Berapa penduduk Indonesia? Berapa? 8. Enggak, Pak. Penduduk Indonesia berapa orang? Oh, 8 orang untuk penduduk Zoom kita. Enggak, Pak. Berapa ratus juta penduduk kita, Dahliana? 270. Oh, udah lihat di Google. Itu kenapa nggak nampak mukanya? Kenapa mukanya hilang? Hilang-hilang. Oh, udah pelajari ilmu menghilang ya? Enggak, Pak. Katakanlah 270 juta, kita sekarang punya produksi beras sekitar 60.000 ton, 60 juta ton. Nah, sekarang kalau nanti diprediksi tahun 2050 cuma menghasilkan 10 juta ton,
cuma 10% dari sekarang, sementara penduduknya dipastikan bertambah. Kenapa dipastikan bertambah? Dahliana menikah, Salmina menikah, Iklima menikah. Bisa saya bilang jangan? Enggak. Nggak boleh. Melanggar hak asasi. Ini pun dari rencana-rencana kapan ya? Ya kan? Semua udah merencanakan. Dan sudah juga berpikir nih, anak kita berapa orang nanti ya? Nah, dan ngomong-ngomong kan udah begitu. Kadang-kadang udah terpikir nih, berapa orang ya pingin punya anak? Nah, itu kan semua unsur-unsur pertambahan penduduk ke depan. Kalau corona ini berakhir kan mati nggak rame-rame lagi. Ini sekarang lagi diambil sebentar sama Allah rame-rame. Sebentar ketemu, kadang kita besok udah mati. Jadi banyak diambil pada masa pandemi seperti ini. Gak ada hikmahnya juga kita nggak tahu. Nah, tetapi perencanaan kita untuk punya anak ke depan, nah ini akan pertambahan penduduk akan terus meningkat. Suci rencana punya anak berapa orang, Dik? Belum ada rencana. Rencana boleh lah, rencana masa sih? Kalau si Maulina Fitri udah ada rencana kan? Berapa orang rencana Maulina? Kalau Allah kasih 12. Maulina? Berapa yang Berapa orang rencana? Berapa yang dikasih, Pak? Berapa dikasih ya? Nopan mana Nopan? Nopan katanya mau 13, Pak. Nah, enggak, saya tanya sengaja sama yang putri karena kan kemampuan melahirkan yang putri. Kalau yang laki apa itu? Laki kalau kita tanya. Tapi Pak kalau ada itu sama aja, Pak. Yang bengkak orang. Kalau makanya saya tanya sama perempuan. Asfi berapa rencana punya anak? Satu aja, Pak. Nah, satu aja. Kan kalau satu tuh berlaku tuh penghematan apa itu tahun 2050 nggak sampai segitu penurunannya. Karena yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir nanti. Tapi nggak banyak yang pingin satu ya, pingin minimal ada yang pingin 3 dan pingin 4 gitu ya. Nah, kalau nggak seimbang antara yang mati dengan yang lahir, maka pertumbuhan penduduk ini menjadi persoalan. Nah, karena sumber daya manusia itu terbatas. Cuman dalam kita memahami kalau ekonomi syariah itu tidak terbatas sumber daya ini karena kita membatasi diri, tidak berlebihan. Kalau tidak berlebihan sebenarnya nggak masalah, dia akan tergantikan. Nah gitu ya, ada jalan lain diberikan Allah, tiba-tiba dalam bumi tidak ada emas dan sebagainya. Tapi kita secara ilmu pengetahuan harus diprediksi dulu. Ya, rahmatillah. Jadi harus diprediksi supaya kita berhati-hati supaya tidak ceroboh. Saya pikir air banyak sekali sekarang kan. Kita kan buang-buang air. Buang-buang air sekarang. Di tempat orang menangis untuk dapat satu gentong air saja menangis, nggak ada air. Nah itu yang jangan sampai ketika sudah sampai waktunya baru kita menjerit. Nah ini sekitar 70% air bumi. Nah kelihatan nih 70% air di bumi digunakan untuk pertanian. Perubahan iklim, curah hujan, kekeringan dan banjir akan berdampak pada pangan dan pertanian. Coba lihat. Jadi akan terjadi begitu besar pemanfaatan air di dalam dunia pertanian itu, agriculture ya, industrial dan municipal. Jadi yang paling banyak digunakan adalah untuk agriculture air. Nah, ini peran lingkungan ya. Peran lingkungan. Environment, coba lihat. Peran lingkungan dalam pertanian. Lingkungan fisik, abiotik.
Yang tidak hidup, Rafli. Halo Rafli. Jangan lalai dulu, karena ini jauh nggak bisa dikontrol. Lingkungan environment nih kan, lingkungan di dunia pertanian nih ada biotik, ada abiotik. Kalau abiotik itu tanah, air, udara, itu nggak hidup dia. Tapi kalau yang biotik, fauna, makro dan mikro, kemudian flora. Nah, flora ini, flora fauna. Fauna ini binatang bisa yang kecil, yang besar. Kemudian lingkungan sosial dan ekonomi. Budaya masyarakat, kelembagaan, kemampuan petani, dan cuaca atau iklim. Curah hujan, sinar matahari, kelembaban, dan angin. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebuah kegiatan usaha tani itu. Jadi bukan hal yang mudah, makanya perlu betul-betul dipelajari dan betul-betul harus ada solusi dalam menghadapi keadaan ini. Nah, lingkungan ini, pertanian sangat terkait dengan lingkungan, baik lingkungan sebagai sumber daya yang digunakan dalam faktor produksi pertanian maupun pertanian juga menghasilkan jasa lingkungan positif atau eksternalitas positif. Jadi menghasilkan oksigen. Jadi selain dari ada itu juga dia ada dampak positifnya, menghasilkan dampak positif ya, berupa menghasilkan oksigen dan menyerap polusi atau karbon. Pemandangan yang indah, mengatur iklim mikro, serta mencegah erosi dan penyimpanan air tanah untuk tanaman pepohonan. Namun juga pertanian bisa menghasilkan dampak negatif dari lingkungan, eksternalitas negatif. Apa itu? Apabila kegiatan pertanian tersebut mencemari lingkungan, yaitu penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Nah, kadang-kadang orang kepingin kan kalau di kampung nggak tahu, oh ini kita taruh pupuk yang banyak supaya menghasilkan yang banyak. Nah ternyata nanti yang dihasilkan bukan saja hasil, tapi juga pencemaran lingkungan yang begitu berat. Nah, adik-adik sekalian, ini hari ini kita sampai dengan di sini dulu ya, terkait dengan sumber daya pertanian. Nanti pertemuan sekali lagi masih ada lanjutan sumber daya pertanian ini, karena pertemuan kedua dan ketiga, sebenarnya di pertemuan ketiga kita harus selesai. Tapi nanti kita kejar yang lain, yang lebih ini, karena ini saya belum bisa lagi dapat Zoom yang aman. Nih untuk gabungkan Zoom aja butuh waktu sekian lama nih kadang-kadang. Jadi kalau yang mikro enak, mikro tuh udah saya ini udah saya buat linknya, jadi dia tinggal connect aja, jadi nggak ada masalah. Ini enggak, ini putus lagi, yang di sana nggak ada putus-putus. Kecuali kita bisa pindah waktu nggak kita? Andi, bisa geser waktu? Belum tahu, nanti saya lihat yang ini yang kosong waktu Zoom-nya ya, karena beradu-beradu. Jadi kita beli itu untuk semua Zoom kan, anak-anak Zoom, istri Zoom. Jadi ngambil yang kosong waktu nggak beradu. Ada link yang nggak boleh beradu. Nanti kalau memang saya lihat dulu yang bisa kapan aja, nanti cocokin dengan waktu teman-teman. Itu bisa juga kalau supaya nggak putus-putus. Jadi waktu masuk pas 5 menit sebelum masuk bebas masuknya kan. Jadi nggak perlu saya tunggu masuknya siapa, langsung masuk dia. Jadi lebih enak. Boleh nanti kita musyawarah dulu juga ya. Tanya dulu kapan. Saya lemparkan beberapa waktu. Nanti kalau bisa nanti dicoba musyawarahkan. Kalau bisa kita coba. Tapi kalau nggak bisa ya tetap di jam seperti ini. Cuman itulah terganggu sedikit. Banyak hal yang harus kita ini. Ya, baik itu aja dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Karena saya harus lanjutkan dan pelajaran berikutnya saya kalian juga ya, bukan? Yang mikro ada kalian nggak?
Oh, Bu Mutia, ekonomi Islam ya? Fikih Muamalat. Oh, fikih. Fikih muamalah ya. Oke, baik. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kita harus lanjut lagi dengan mata kuliah berikutnya. Udah, Andi foto dulu terakhir, udah di capture terakhir. Hadir. Coba teman-teman mukanya kasih nampak tuh. Fajar, mana Fajar? Oke, udah aman? Oke ya. Ya baik, makasih. Sampai ketemu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.